Hoi, para pemain tambang, para kontraktor, para pengusaha yang sudah berhasil menyaru menjadi anggota dewan kita, para politikus kawakan yang sudah 2-3 periode sudah lumutan di gedung dewan kita sana, para tim suksesnya, para pembeli dan penjual suara. Yuk kita ramaikan pesta demokrasi yang akan diadakan tepat tahun depan di 2024 bulan Februari. Kita ramaikan dengan mendaftarkan diri dengan menjadi calon anggota legislatif untuk kota ini, untuk provinsi maupun di pusat di ibu kota Jakarta sana. Mendaftarkan diri baik itu benar-benar mau duduk kembali, atau mencoba untuk duduk pertama kalinya, atau sekedar membantu mendorong mereka yang ingin duduk dengan kompensasi-kompensasi tertentu tentu saja. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Pembahasan saya kali ini hanya sebatas isu-isu politik terbaru yang terjadi di kota saya, di mana saya tinggal, Kota Ketapang, Kalimantan Barat, di mana kemarin baru saja diputuskan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ketapang bahwa kabupaten ini, Kabupaten Ketapang, yang selama ini memiliki 6 daerah pemilihan untuk pemilihan anggota legislatif kabupaten, sekarang ditambah 1 menjadi 7, ialah masa 8. Daerah pemilihan 6 akan dipecah menjadi 2, yang selama ini terdiri dari Kecamatan Benua Kayung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Singkup, dan juga Kendawangan. Sekarang Dapil 6 hanya diisi oleh Singkup dan juga Kendawangan. Sementara Dapil 7 yang baru diisi oleh Benua Kayung dan juga Matan Hilir Selatan. Sebelumnya saya sempat mendengar rumor bahwa Dapil 1, daerah Delta Pawan dan sekitarnya itu juga hendak akan dipecah. Namun sepertinya anggota-anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan ini, yang duduk saat ini, itu sepertinya keberatan. Untuk entah alasan apapun saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu. Yang pasti sepertinya tidak sesuai kepentingan dari mereka. Jadi sekarang hanya Dapil 6 yang dipecah. Dan ini tentu saja akan menjadi kabar gembira, terutama bagi mereka yang hendak mencalonkan diri, baik itu yang sudah duduk atau yang kepengen duduk dan merasakan empuknya kursi anggota dewan yang terhormat, terutama yang berada di daerah Benua Kayung dan Kecamatan Matan Hilir Selatan. Karena selama ini, saking luasnya daerah pemilihan 6, menimbulkan kesulitan demi kesulitan, terutama bagi calon anggota legislatif, caleg, dari Benua Kayung dan Matan Hilir Selatan. Ada beberapa daerah yang sulit dijangkau oleh para caleg, terutama di daerah air hitam maupun di daerah pulau-pulau kecil di sekitar Kendawangan, yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan suara dan lebih sulit lagi untuk menjaga suara yang mereka sudah dapatkan pada waktu pemilihan. Hal ini seringkali dimanfaatkan oleh para caleg-caleg yang nakal untuk memanipulasi data, kemudian juga untuk memperjualbelikan suara yang sudah menjadi rahasia umum. Bagian dari salah satu kelemahan sistem demokrasi ini, tidak hanya di kota ini, tidak hanya di seluruh wilayah negara ini, tapi di seluruh dunia, tidak hanya sekarang, namun sudah ada dari zaman demokrasi ini lahir, di zaman era Romawi, di mana suara memang untuk diperjualbelikan. Maka tidaklah heran yang duduk saat ini mewakili Dapil 6 itu sebagian besarnya berasal dari daerah Singkup dan Kendawangan. Jadi sekali lagi begitu ini dipecah, para caleg yang berasal dari Benua Kayung dan juga Matan Hilir Selatan tentu saja akan merasa ini akan mempermudah mereka, terutama masalah akses dan juga biaya politik. Kemungkinan besar akan lebih murah. Tapi itu tergantung dari variabel-variabel yang lainnya ya, belum tentu juga. Memang kalau sebelum dipecah ada 11 kursi yang diperebutkan dan suara minimal yang paling aman yang bisa membuat seseorang duduk itu setidaknya 2.000 sampai 3.000 suara. Kalau sekarang ya walaupun diperkecil jumlah kursi yang diperebutkan, namun juga ya jumlah suara minimal yang harus mereka dapatkan juga semakin kecil. Saya prediksi cukup diperlukan 1.000 sampai 1.500 suara lah di Dapil 6 atau di Dapil 7 ini. Otomatis secara hitung-hitungan akan mempermurah
biaya yang harus dikeluarkan oleh para caleg. Nah, dengan gambaran mudahnya akses dan murahnya biaya politik setelah dipecahnya daerah pemilihan ini juga bisa dijual oleh para incumbent, anggota dewan yang duduk saat ini, yang ingin kembali duduk, untuk meyakinkan mereka-mereka yang memiliki syahwat politik, dari pengusaha tambang, kontraktor, sampai tokoh-tokoh agama, untuk bergabung bersama mereka, bergabung di partai, ikut menjadi calon anggota legislatif bersama dengan yang sudah duduk saat ini, diiming-imingi untuk memiliki kesempatan duduk bersama mereka, mendampingi mereka, atau paling tidak dengan janji-janji dan negosiasi kesepakatan. Kalau mereka tidak berhasil mendapatkan kursi, paling tidak berdasarkan jumlah suara yang mereka miliki, mereka mendapatkan kompensasi tertentu yang menguntungkan buat mereka, tapi tidak untuk mereka yang memilih. Mereka yang memilih sepertinya sudah cukup puas ya, dengan jumlah nominal 50.000 atau 100.000, bisa lebih dari itu, tergantung wilayah dan situasi kondisi tertentu. Ada dalam situasi-situasi ekstrim, satu suara bisa 2-3 juta. Ya kan? Sekali lagi itu sudah menjadi rahasia umum ya. Dan sebenarnya ini juga sempat menggoyahkan iman saya. Karena terus terang, dengan syahwat politik yang saya miliki selama ini, ada keinginan untuk maju, ikut-ikutan menjadi calon anggota legislatif. Namun setelah dihitung-hitung, setelah dipikir-pikir, setelah ditanyakan kepada hati nurani sendiri, kalau benar-benar hati nurani ya, kayaknya terlalu berat lah dalam hal yang tadi itu, akses dan juga biaya politik. Jadi begitu mendengar saya kalau mau mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif di sini, di Dapil 7, dan hanya harus beredar di sekitaran Benua Kayong dan juga MHS, keinginan itu tumbuh lagi. Tapi akhirnya ya tadi, hati nurani bilang, jangan bego lah, jangan mudah tertipu daya lagi. Tetap saja akses, apalagi biaya politik, tidak pada jangkauanmu do. Bener, begitu. Jadi ya sudahlah. Dan ini akan saya bahas mungkin di video selanjutnya, entah kapan, kenapa saya memutuskan untuk tidak mencalonkan diri. Tapi bagi yang lain silakan saja, jangan lewatkan kesempatan ini. Apalagi kalau sudah menemukan kendaraan yang tepat, partai yang tepat, lalu sudah mengumpulkan modal yang banyak, juga telah siap secara mental untuk menang maupun untuk kalah. Pasang senyum yang lebar di baleho-baleho Anda, sampaikan janji-janji yang muluk pada sanak keluarga, kawan-kawan, orang-orang di sekitarmu, terutama janji yang muluk kepada dirimu sendiri, bahwa hidupmu dengan menjadi anggota dewan akan menjadi lebih baik. Padahal ya belum tentu. Banyak yang ketika duduk senyumnya menghilang, atau bahkan orangnya menghilang, tidak pernah berada di rumah, sering berpergian entah kemana. Kalau untuk saya pribadi saat ini, ya saya cukup puas menjadi pengamat, komentator, julitin mereka-mereka yang selama ini merasa berkuasa, merasa lebih tinggi dari manusia-manusia lainnya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Rasakan sensasi-sensasinya, ketegangan atau rasa sakit kepalanya di saat pemilihan, ketika apapun yang kamu miliki seperti dikuras begitu saja, seluruh harta benda kemudian menghilang. Kalau menang ya syukur, kalau kalah anggap saja yang hilang tadi sejatinya mungkin bukanlah hakmu selama ini.